Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adonal Sukri dari kelas 2211 F7 dari Matkul Kepemimpinan dengan NIM 22114965. Saya akan melakukan wawancara kepemimpinan dengan salah satu pengusaha di sini di Beringharjo. Pertama-tama, bila perkenalkan nama Anda dengan jenis usaha yang dijalankan dan berapa lama usaha Anda berdiri. Nama saya Muhammad Irwan. Terus jenis usaha ya berdagang pakaian ya. Baik pakaian pria dan wanita. Kalau usaha ini berjalan lebih kurang mungkin 15 tahun. Oh, 15 tahun. Kemudian bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Ya kalau etika ya mungkin sama dengan pengusaha-pengusaha lain ya. Yang pertama kita jujur, amanah, terus memudahkan orang mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, misalkan mengambil untung tidak terlalu banyak dan berharap mereka itu akan kembali lagi. Jadi bukan jumlah keuntungan tapi berapa kali mereka ke tempat kami. Loyal gitu ya? Ya, etikanya. Kemudian bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Kalau konflik ya mungkin jarang ya, cuman situasional yang sering terjadi. Jadi ada waktu-waktu kita mengambil barang banyak, kemudian ternyata situasinya berbeda atau ekonomi secara nasional berbeda, terus akan mempengaruhi barang masuk dan barang keluar itu tidak sesuai dengan kita inginkan. Jadi konflik yang timbul itu mungkin antara si produksi dengan si penjual itu terjadi sedikit masalah, tapi karena kita sama-sama sudah berkenalan, saling menguntungkannya sudah lama, yaitu akhirnya tidak ada konflik. Jadi ya bisa diselesaikan dengan ya sama-sama dengan hati nurani. Akhirnya konflik itu akan selesai, cuman waktunya mungkin diundur. Atau bisa juga konflik itu barang yang ada itu kita kembalikan dan konflik itu selesai dengan orang itu. Oke, juga pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Kalau keputusan itu bisa kita ambil mungkin dengan menjual aset kita, aset-aset mungkin yang misalkan ada motor, ada mobil yang itu tidak terlalu vital, ya kita lepas, kemudian kita selesaikan yang ada masalah dengan usaha kita. Jadi dengan menjual aset kita bisa menyelesaikan masalah kita, kemudian
dengan jalannya waktu kita bisa mendapatkannya kembali. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Yaitu mungkin hubungannya antara produsen dengan konsumen, antara kita yang punya dengan karyawan. Nah, itu kita selalu briefing, selalu memberi masukan baik kepada yang produksi maupun kepada bawahan, bagaimana supaya produk yang kita jual itu bisa dengan cepat dan disukai sesuai dengan selera konsumen, Sesuai pasar gitu. sesuai pasar ya. Kemudian karena kebetulan Bapak cuma 2 orang, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Oh, kalau itu ya mungkin dengan melihat secara global jumlah barang yang ada dengan jumlah tabungan atau jumlah utang, itu kita bisa mengetahui bagaimana usaha kita ini sesungguhnya gitu. Dan kalau dengan karyawan ya kita bisa memberi masukan bahwa misalnya harus banyak berbicara dengan pelanggan. Ya mungkin itu yang perlu. Oke, lanjut. Ada apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Kalau reward itu ya mungkin secara tidak langsung kita mungkin pas setiap hari apa setiap detik ya kita memberikan reward itu kepada karyawan itu ya dengan menjalin hubungan merasa tidak ada batas. Jadi antara karyawan itu dia tidak begitu merasa karyawan, jadi apa yang kita makan dia bisa makan, apa yang kita nikmati dengan berkomunikasi yang produktif dan bisa memberikan masukan buat diri karyawan dan kita menghargai karyawan, itu sudah termasuk reward. Nah, dan sekali-kali ya kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang membuat karyawan itu senang, yaitu reward yang bagi tempat lain mungkin ini merasa wah enak ya di tempat situ ya kamu bisa begini ya, itu sesuatu kebahagiaan gitu ya. Jadi mungkin rewardnya dia pulang cepat, ada keperluan kita silahkan, dia telat datang kita silahkan. Jadi itu reward yang mungkin nilainya sangat bermanfaat bagi mereka gitu. Ya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Kalau pelanggaran seperti ini karyawan atau bawahan ya. Kalau pelanggaran itu ya ada dulu karyawan itu yang tidak bisa dibina, ya akhirnya disuruh cari tempat yang lain. Tapi kalau yang bisa dibina, bisa dinasihati, bisa
bisa diberi masukan. Nah itu kita lanjut berhubungan antara karyawan dengan ini, dia akan selalu ikut dengan kita. Tapi kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, ya kita suruh mencari tempat lain. Istilahnya kalau di pasar itu tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Binasa. Dibinasakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Ya kalau visi dan misi ini ya mungkin ya dengan mencintai pekerjaan, dengan mencintai sumber rezeki, ya kemudian bisa membahagiakan baik saudara, orang tua, begitu juga dengan karyawan, bisa membahagiakan karyawan. Nah itu visi dan misi itu akan selalu tercapai. Pertanyaan berikutnya, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kegagalan terbesar itu mungkin pernah sebelum krisis, ya, tambah lagi dengan krisis, ya. Itu karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti gaya hidup, akhirnya target yang direncanakan tidak tercapai karena tidak hati-hati dalam menjalankan usaha. Jadi waktu terjadi kegagalan itu, ya kami mencoba kembali menata dengan mengeluarkan semua karyawan, kemudian menjual aset, kemudian memulai lagi dengan semangat dan dengan semangat selalu berbagi juga. Akhirnya krisis itu cepat berlalu, seperti itu. Yang pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan mentalnya dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan seperti itu? Kalau mahasiswa berbisnis, ya mungkin dengan memulai bisnis yang sesuai dengan hobinya, ya. Kalau hobinya kuliner, ya bisa memulai belajar bisnis kuliner. Kalau hobinya fashion, ya mungkin bisa memulai dengan fashion. Kalau suka dengan peternakan, ya mungkin bisa dengan berbisnis ternak ayam, apa ternak ikan. Jadi berbisnis itu kebahagiaan karena berbisnis dengan kesukaan kita. Jadi apapun bisnis, kalau bisa mahasiswa itu jangan ganti-ganti bisnis. Jadi berbisnislah dengan tekun, mulai dari yang kecil sampai besar, dan sabar. Dan juga intuisi itu harus kita miliki. Jadi kita tidak usah takut gagal, jadi ketajaman kita melihat peluang itu
kita bahagia, wah saya akan mulai dengan ini, dekat saya ini saya akan sungguh-sungguh. Jadi berbisnis itu tekun, sabar, kerja keras, mungkin seperti itu. Tapi kalau bisa berbisnis jangan dengan teman, karena masih muda itu kan kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan ini, kemampuan kita berbisnis juga kurang, akhirnya rusak hubungan kita dengan teman. Jadi itu mahasiswa yang banyak teman itu kalau bisa kalau berbisnis dengan teman. Tapi kalau membantu teman ya itu enggak apa-apa, tapi jangan diajak berbisnis. Nah, Seperlunya sekedarnya gitu. ya yang penting berteman ya berteman, tapi kalau berbisnis jangan dengan teman, jangan bersama-sama teman. Nah itu saran saya gitu. Jadi banyak orang berbisnis sukses membantu teman, banyak orang berbisnis sudah sukses ajak teman gagal. Tapi kalau membantu teman tidak ini sekedar membantu ya monggo silahkan. Mungkin sekian Pak, terima kasih Pak Irwan, pengusaha bisnis pakaian wanita dan pria. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.